Oke. Silakan Miss Hanifa dibaca nomor 2 ya. Nomor 2 ya, Miss. Protection, bla bla bla, of preserving soil fertility. Jawabannya D. Kenapa yang D? Bilang ya kalau misalnya B, bravo gitu ya, biar kita ini. Soalnya kadang antara B dan D itu agak ini pendengarannya gitu ya. Oke, jawabannya duck. Karena di sini yang kurang itu verb dan objek. Oke, nah di situ kita membutuhkan verb ya, karena sudah diketahui subjeknya yaitu crop rotation. Baik, betul jawabannya yang delta ya, yang D, duck. Oke, next. Nomor 3. Iskim Oktaviani, silakan. Blah blah blah, the dollars as its monetary unit in 1878. Jawabannya yang A. Karena kurangnya subjek sama verb. Oke, kurangnya subjek dan verb. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4-nya oleh Istini. Silakan. Yang nomor 4, bla bla bla, almost impossible to capture the beauty of the aurora rose in photographs. Itu jawabannya yang B, belum punya subjek sama verb. Ya, kekurangannya subjek dan verb. Yang mana antara jawaban A, B, C, D yang isinya subjek verb? Yang bravo ya, yang it is. Oke. Iya, yang it is. Oke, ya. Baik, kita lanjut nomor 5. Silakan Mauren, A1. Silakan Mbak Mauren. Oke. Usually, mana tadi? Usually political cartoons, blah, 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 on the editorial page of a newspaper. Jawabannya A, appear. Ya, karena kekurangan verb ya di situ. Ya, sudah bisa identifikasi. Next, nomor 6 oleh Mbak Nur nih, Mbak Nur Amalia. Silakan. Blah blah blah, to Mayor Art Museum, the Fog and the Settler. Jawabannya A, karena butuh subjek dan verb. Oke, ya. Ya, betul jawabannya yang alpha ya. Harvard University has. Good. Next, nomor 7. Rahmah Siami Yati. 7 ya, Miss? Ya. American actress and director Margaret Webster, a blank for her production of Shakespearean plays. Aku pilihannya jawabnya D. Became famous. Kenapa D? Became famous. Kenapa D? Karena kita yang dibutuhkan di situ verb ya. Di situ kita sudah menemukan subjeknya. Dan itu yang tidak ada adalah verbnya. Jadi became famous. Gitu. Ya, betul. Oke, nomor
8. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di nomor itu silakan langsung ini ya, unmute ya suaranya. Oke, baik. Nomor 7 sudah bisa dilanjut ya. Oke, baik. Nomor 8, silakan Mas Rido. Oke, Mas nomor Rido. 8. Bla bla bla. Gas tanks connected to welding equipment, one full of oxygen and the other full of acetylene. Saya jawabannya yang C. There are 2 gas tanks connected to welding equipment. Oke. Ya, sudah bisa dipahami ya semua ya, betul jawabannya yang C. There are 2 gas tanks connected. Good. Miss, sorry. Oke, baik kita bisa lanjut ya. Mau tanya Miss, kenapa harus there, nggak langsung to? Kenapa harus there, nggak langsung to? Nah, sedangkan situ kan udah ada connected. Ya, Miss mau nanya. Yang mana? Yang connected itu ya? Iya. Itu adalah ini ya penjelasannya yang sebenarnya tadi di materi sudah ada. Nah, akan tetapi tadi memang tidak dijelaskan ya di video. Kalau ini kita memang pakai itu. Kamu mesti bingung antara pilihan C dan D ya. Jadi ada yang menjawab D? Iya betul Miss. Saya. Iya. Oh iya. Karena di situ kita lihat konteksnya ya. Karena di situ kita lihat konteksnya. There are 2 gas tanks. Kenapa? Karena di situ ada 2 gas tanks connected to welding equipment. Ya, one full of oxygen and the other full of acetylene. Jadi ada di situ menjelaskan tentang keadaan suatu benda. Karena apa? Karena kalau misal kita pakainya yang sutok, ya, itu tidak menjelaskan keberadaan. Ya. Jadi there are 2 gas tanks connected to welding equipment, kayak gitu. Jadi terus susunannya ketika dia ada there, ya, jadi verb-nya dulu, there, verb, terus kemudian subject, begitu susunannya. Ya. Begitu. Miss, berarti connected di sini berdirinya sebagai apa, Miss? Connected. Kan tadi kan bilangnya kita harus carinya kan harus subjek, kemudian ke verb, terus ada complement. Nah, terus saya pikir connected-nya di sini jadi verb. Berarti kan harus dicarinya hanya subjek. Nah, jadi connected-nya ini berdiri sebagai apa? Connected, dia sebagai objek ya di situ. There are 2 gas tanks connected. Jadi 2 gas yang saling berkoneksi gitu. There are 2. Ada 2 gas tanks yang saling berkoneksi, gitu ya. Begitu. Jadi itu nanti bisa dipahami konteksnya seperti itu ya. Oke, Miss. Thank you. Oke. Ini ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan ini? Biasanya yang pakai rumus seperti ini kalau nggak there itu biasanya here. Ada here are dan here is, ada there are dan there is. Itu nanti berkaitan ya, subjek verb-nya itu harus setara. Jadi misalnya di situ ada 2, berarti pakainya are. Kalau misal dia pakai misalnya satu gas tok, jadi dia pakainya there is gitu ya. There are, there is, insya Allah sudah bisa semua ya untuk membedakan cara penggunaannya. Biasanya kita pakainya yang sering kita temui, atau commonly dipakai ya, itu there are dan juga ada there is, kemudian here are dan juga here is. Seperti itu. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke nomor 9. Oke, sekarang Mbak siapa? Dipersilakan. Nomor 9 ya, Miss. Oke. Blah blah blah. Is more interested in rhythm than in melody is apparent from his composition. Jawaban saya Charlie, Philip Glass. Charlie.
Mungkin ada Bravo. jawaban yang lain? Ya. Bravo. Bravo. Ya, Bravo. Mungkin ada jawaban yang lain juga. Oke, tadi ada Charlie, ada Bravo ya. Kayak ini lumayan emang agak ini ya. Saya A jawabannya. Ada Miss. software-nya. Saya A. Yang A. Oke. Baik, kalau nomor 9 ini yang betul jawaban yang A ya. Kenapa kira-kira ya? Karena ada Karena di dua situ subjek kita menemukan. Oke, betul. Jadi kita di soal itu menemukan dua verb. Jadi kalau ada dua verb, kita harus menemukan dua subjek. Nah, subjeknya itu yang mana? Ya, subjek satu yang Philip Glass itu ya. Philip Glass is more interested in rhythm than in melody. Nah, is-nya, is yang belakang itu verbnya mana kira-kira subjeknya? Ada yang tahu? Kalau di depan ada preposition, kalau di depan kata benda itu ada preposition, misalnya in melody, nah itu nggak bisa menjadi ini ya, nggak bisa menjadi subjek dianya, karena menjadi object of preposition. Ingat ya, materi itu object of preposition. Jadi kalaupun ada noun di situ, dia nggak bisa menjadi subjek ketika di depannya ada preposisi. Preposisi itu bisa in, on, at, seperti itu. Nah, kalau kasus ini, dia that di situ, dia selain sebagai konektor. Nah, kenapa kita katakan konektor? Karena di situ kita kan ada dua verb, jadi kita membutuhkan satu konektor. Nah, konektor di situ that, dia juga berfungsi ganda, ya ini sebagai subjek. Begitu ya? Jadi fungsi konektor itu ada dia yang berfungsi ganda, ada yang memang dia berfungsi sebagai konektor itu sendiri. Jadi di kalimat itu ada subjek verb, konektor, subjek verb lagi. Atau konektornya di depan, subjek verb, terus di belakangnya ada verbnya. Begitu ya? Bisa dipahami? Atau masih ada pertanyaan lain? Miss mau nanya, berarti klausanya dua itu yang mana, Miss? Kalau yang itu. That Philip Glass is more interested in rhythm than melody. Nah, itu Philip Glass-nya. Philip Glass is more interested itu satu klausa. In melody sampai in melody. Terus kemudian that Philip Glass, nah itu jadi satu. That Philip Glass is more interested in rhythm than in melody. Itu jadi satu yang namanya subjek. Terus kemudian verbnya yang is apparent itu. Begitu ya? Oke, Miss. Thank you. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 tadi. Syahril. Oke, silakan Mas Syahril. Compressed air, blah blah blah, the power to drive pneumatic tools. Bravo. Bravo. Ya, itu jelas ya, karena ada subjek terus kita mencari verbnya. Ya, mungkin ada jawaban lain? Bravo semua ya. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Mas Tantowi. Nomor 11, bla 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 by cosmic rays. Alpha. Yang alpha. Kenapa yang alpha? Nggak tahu, Miss. Oh, nggak tahu. Nah, jadi gini, nah kita Pasif. enak aja bacanya ya. Jangan gitu. Mungkin kita suatu saat, ya betul, kita suatu saat bisa ya menggunakan ini apa namanya insting. Tapi kalau ini kita harus ini ya identify, bahkan ketika kalian nggak tahu artinya itu kita bisa menjawab soal-soal structure. Jadi soal structure ini sebenarnya nggak boleh salah nih, kayak matematikanya bahasa Inggris ini. Ya, jadi sebenarnya bisa dapat nilai 100, bisa dapat nilai sempurna di structure. Nah, kalau ini kalimatnya apa? Kalimat pasif ya. Betul ya, tadi yang dibilang teman kalian, itu ada yang namanya by, di situ tanda by. Gitu. Jadi dia nanti fungsinya sebagai objek. Nah, kemudian kalau dalam satu kalimat, itu harus ada minimal satu subjek dan juga satu verb. Ya. Kemudian kita cari, ini kan di soalnya kan nggak ada subjek verbnya. Berarti kita yang dibutuhkan apa? Subjek verb dari jawaban A, B, C, D, mana yang ada subjek verbnya.
Ya, itu betul jawaban yang A. Nah, kebetulan tadi instingnya betul ya. Jadi the earth ya, the earth itu sebagai subjek, kemudian is constantly bombarded itu sebagai verb-nya. Oke. Gitu ya. Nanti Oke, jangan pakai insting lagi. Oke. Oke. Jadi itu sih sebenarnya konsep yang harus, ya betul. Konsep yang harus kita pahami, konsep dasar ya, yang harus kita selalu pegang dalam bahasa Inggris itu. Jadi dalam satu kalimat itu minimal kalimat itu disebut betul dalam bahasa Inggris kalau mengandung satu subjek dan juga satu verb. Ya, itu yang harus kamu pegang. Poin 1. Poin kedua, ketika ada dalam satu kalimat itu lebih dari satu subjek atau satu verb, harus ada konektornya. Ya, ketika ada konektornya, itu kamu harus menyesuaikan subjeknya ada 2, verbnya ada 2. Nah, nanti kamu juga harus memperhatikan lagi konektor itu kadang dia bisa berfungsi sebagai subjek dan juga sebagai konektor. Nanti kita melihat konteks kalimatnya. Begitu ya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Oke, Miss. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 12 ya. Oke, 12 silakan Mas Tony. Blah blah blah. Primary colors are red, blue, and yellow. Bravo, the three. Bravo, the three. Oke, mungkin ada jawaban yang lain? Tidak ya, ini cukup jelas. Ya, ini kita mencari subjek karena di situ ada verb-nya yaitu are. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu tidak harus ya, verb itu harus selalu kata kerja kayak misal lari, makan, menulis, tidak hanya itu. Akan tetapi di sini are itu juga sebagai apa? Sebagai kata bantu dalam kalimat itu yang bisa berfungsi sebagai verb, ya. Namanya kalimat nominal. Kalimat itu nggak punya verb, tapi dia ada kata kerja bantunya yang namanya to be. Ya, to be-nya kalau misal dia present, to be-nya am, is, are. Kalau dia past, to be-nya was, were. Hanya itu sebenarnya kuncinya untuk memahami kalimat. Begitu ya, bisa kita lanjut di nomor 13. Oke, nomor 13. Silakan Mbak Uswatun Hasanah. Blah blah blah, who was elected the first woman mayor of Chicago in 1979. Saya pilih yang A, Miss. A. Yang A. Yang E. Kenapa yang E? Karena kan di situ sudah ada konektor, sudah ada verb, lalu kurang subjek, jadi saya menambah Jane Brain. Karena ada satu konektor, saya menambah satu verb lagi. Jadi saya it was Jane Brain. Oke, ya, betul sekali. Jadi di situ subjeknya kita mencari subjek verb ya, karena di situ sudah ada konektor who, dan juga verbnya was elected. Nah, kita apa yang dibutuhkan kalau ada konektor? Berarti kita membutuhkan subjek dan juga verb lagi untuk melengkapi kalimat itu. Karena kalau ada konektor, kita harus ada dua subjek verb, begitu ya. Yang mengandung subjek dan verb adalah yang jawaban A, ya. It was Jane Byrne, gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami? Oke. Oke, baik. Kalau itu kita lanjut ke nomor 14, kembali ke nomor 1 ya. Atau ada yang belum tadi ya? Ya, silakan yang belum membaca, langsung unmute aja. Nomor 14. Oh, saya miss. Oke, ya, silakan. Every computer consists of a number of system, blah 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 together. Alpha by working. Oke. Alpha. Kenapa pilih yang alpha? Karena di situ sudah ada subjek, ada consist sebagai verb, jadi harus dicari objek. Jadi saya pikir by working itu objek. By working object, oke. Boleh juga, kan? Tapi ini ada yang lebih tepat ya. Mungkin ada jawaban yang lain
Mungkin teman yang lain Delta. ada jawaban yang lain. Delta. Delta. Kenapa? Ya. Kenapa delta? Coba saya pengen dengar satu. Kenapa delta? Karena itu butuh subjek dan verb. Jadi that itu mewakili subjek dan work itu juga sebagai verb dan juga sebagai konektor that itu. Oke. Jadi dia berfungsi ganda. Kenapa kok tidak by working? Yuk, ada yang bisa? Kenapa kok tidak by working? Kalau tadi identifikasi dari Mas siapa tadi yang membaca nomor 14? Rama, Miss Rama. Oke, Mas Rama. Tadi mengidentifikasi by working sebagai objek. Nah, kira-kira tuh kenapa kok nggak jadi objek gitu? Coba yang menjawab delta, saya persilakan. Ya, satu lagi. Kenapa itu by working-nya tidak ya? Tidak bisa menjadi jawaban di nomor 14. Kenapa harus yang delta? Tadi banyak yang jawab delta ya. Coba. Satu aja, coba sekarang yang cewek. Nggak kedengeran. Iya, saya juga nggak kedengeran, Miss. Bentar, mikrofon saya kok mati. Ada bunyi aneh-aneh tadi. Oke. Oke. Suaranya bisa terdengar nggak ini? Oke, bisa, Miss. Kedengeran sekarang, kedengeran. Tadi dengung. Oke, gitu. Sorry. Ini aku pakai headset tadi. Headsetnya kayaknya bermasalah deh. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, jadi di situ that-nya berfungsi ganda ya sebagai subjek dan juga sebagai konektor. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Miss. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 15. Oh, ini ada yang masuk lagi. Sebentar. Nah, oke. Di nomor 15 saya minta Mas Rama tadi sudah ya. Mas Tantowi lagi, Mas Tantowi. Nomor berapa, Miss? 15. Oke. Nomor 14 tadi sudah nggak ada pertanyaan ya, 14. Enggak. Kita sudah clear ya? Oke, nomor 15. Nomor 15, on the moon, bla bla bla, air, because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere. A. Yang A, kenapa yang A? Ya, kenapa yang A? Kalau diartiin sih nyambung, Miss. Oh, diartiin nyambung. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ada there is dan there are. Di sini karena air, ya, kita lihat setelah is, itu kita lihat subjeknya itu dia jamak atau tunggalnya. Jadi kita bisa memakai is atau are nanti ya di situ. Nah, kemudian there is no air, jadi tidak ada di situ maksudnya ya. Is, there is, there are itu artinya ada, tapi kalau tambahin no, tidak ada gitu ya. Ya, di bulan tidak ada, there is no air because nah ya itu susunannya there kemudian verb terus kemudian subjek begitu ya. Oke, Miss. Ya, jawabannya betul yang alfa. Oke, nomor 16 silakan yang baru datang. Yang baru datang tadi siapa? Cewek. Ya, silakan di unmute aja untuk membaca nomor 16 ya.
Yuk. Kok nggak ada orangnya? Ya udah deh, aku pilih lagi Hanifah. Yuk, Miss Hanifah. Nomor 16 ya. Oke, ya. The Glass Mountains of northwestern Oklahoma, bla bla bla, with flakes of gypsum which shine in the sunlight. Jawabannya aku delta. Ya, delta. Ya. Sudah cukup jelas ya, itu jawabannya yang delta karena kita di situ mencari verb ya. Yang ada verbnya adalah yang delta. Oke. Sudah cukup jelas, kita lanjut ke nomor 17. Iskim. Yuk, Miss Iskim. In some cases, blah blah blah, to decide if an organism is a plant or an animal. Jawabannya yang B, Miss. Yang B. Oke. Kenapa yang B? B, Miss. Ya. Subject verb. Oke, jadi di situ kita membutuhkan subject verb ya, karena kita belum menemukan subject verb satupun di situ. Jadi kita mencari mana jawaban yang ada subjeknya dan juga verbnya. Gitu ya, betul jawabannya yang bravo. Oke, next nomor 18. Miss Istini. 18 yang Yang 18, the first condition necessary to have a major impact on world literature, bla bla bla, itu jawabannya yang dark. Yang apa? Kurang keras, coba louder. Yang Denis, yang dark. Oke, dark. Karena apa? Kenapa pilih itu? Subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana? Ya, kita punya subjek the first American novelist ya. Kemudian, nah kita yang dibutuhkan di situ nggak ada tuh verbnya. Jadi kita membutuhkan verb. Mana jawaban yang verb? Yaitu yang delta was James Fenimore Cooper. Gitu ya? Oke, bisa dipahami? Oke. Kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19. Silakan Mbak Mauren. Blah blah blah, important railroad tunnel in the United States was cut through the Hoosick Mountains in Massachusetts. Massachusetts. As the first of. Jawabannya ABCD. Yang mana? Delta. Delta. Kenapa delta? As the first of. Oke, boleh dia di-keep dulu. Kenapa jawabannya delta? Saya pengen tahu. Karena pas aja miss kayak gitu. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Enggak apa-apa. Kalau punya pendapat enggak apa-apa. Mungkin saya bisa tahu kenapa kamu menjawab D, menjawab delta. Mungkin nanti bisa kasih insight deh. Oke, Charlie, Miss. Oke, ada yang Charlie. Coba saya pengen dengar yang jawaban delta tadi. Kenapa kok jawab delta? Mungkin ada alasan tersendiri? Miss Mauren. Nah, kita di situ sudah menemukan apa? Di situ di kalimat ada informasi apa saja yang kita butuhkan. Kita mencari subjek verb ya. Di situ apakah sudah ada subjeknya?
Nah, di situ tapi sudah ada verb ya, yaitu was cut. Di situ. Nah, akan tapi di sini kita tidak menemukan subjek. Kenapa nggak ada subjeknya nih? Nah, makanya kita yang dibutuhkan adalah subjek. Maka jawaban yang berisi subjek adalah yang Charlie, gitu ya. Yang the first important railroad. Begitu. Oke. Ya. Oke. Kalau as the first, nah itu nggak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena kalau ada S-nya, as di situ, dia menjadi object of preposition. Karena itu adalah preposisi, nggak bisa dia menjadi subjek nantinya kalimat itu ya. Harus the first important railroad, the first. Oke, bisa dipahami? Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20. Mbak Nur nih. Mbak Nur Amalia, silakan. Nomor 20. Generally, blah 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 in the palace and foothills of the Pacific Coast Range. Pilih jawabannya C. The California Poppy Grove. Aha. Ya, kenapa jawab C? Karena mana? The California Poppy. Nya Grove. Oke, baik, betul ya jawabannya yang Charlie. Karena di kalimat kita melihat tuh enggak ada ya subjek verbnya, maka yang kita butuhkan adalah mencari subjek verb. Dari ABCD yang mengandung subjek verb adalah jawaban yang Charlie, the California Poppy Groves. Oke. Bagus, next nomor 21, Mbak Rahmah. Miss, mau nanya, Miss. Ya? Kenapa enggak yang ini? Yang A? Yang A? Oke, sama-sama ini ya, sama-sama grown, sama... Cuma beda ininya ya? Nah, itu kita lihat kalimatnya di situ adalah present, itu berkaitan dengan tenses ya. Kalau tenses, kalau kita lihat generally, nah itu sudah ada keterangan generally. Generally itu pernyataan umum ya. Kalau pernyataan umum dia pasti nanti memakai tensesnya itu present. Nah, kalau tensesnya present, dia verbnya pakai verb 1. Verb 1 itu kita menyesuaikan dengan subjeknya. Ya, kalau subjeknya 1, kita pakai tambahan S atau ES. Kalau nggak ada, ya kalau misalnya subjeknya banyak, ya kita tidak memakai S atau ES, begitu ya. Oke, Miss. Ya, itu tenses ya, berkaitan dengan tenses. Oke. Baik, kita bisa lanjut. Ada pertanyaan lain mungkin yang nomor 20? Tidak ya? Oke, baik kita lanjut nomor 21. Oke, Mas Rido. Ya, Mr. Rido. Okay. When bats are at rest, blah blah blah, hang upside down. Saya jawabannya alpha. They hang upside down. Oke. Kenapa alpha? Kenapa enggak yang B, C, D? Subjek verbnya karena kayak ganti subjek. Kalau menurut saya itu enak aja sih. Enak aja. Oke, maksudnya kita harus ya aktivitas mereka gitu deh, gitu banyak gitu. Itu. Bats kan banyak. Aduh, saya jawaban itu paling frustasi. Nah, jangan gitu. Sebenarnya ini gampang sebenarnya ya. Kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu ya. Kita identify aja. Kita sudah tahu di situ kalimatnya jelas ya. Ada konektor nih, konektornya when. Kemudian ada subjeknya bat. Bats apa tahu nggak? Yang menyebabkan corona itu loh. Oh iya, yang dimakan kelelawar. Jadi kelelawar itu sebagai subjeknya. Terus kemudian are adalah sebagai verb. Kenapa dia verb? Karena are itu adalah kata apa namanya? Kata bantu. Ya, kata bantu. Biar kalimat itu benar. Karena kalimat kalau nggak ada verbnya bisa diwakili dengan to be. Nah, to be itu fungsinya seperti verb, maka dia bisa disebut verb. Begitu ya. Nah, berarti kan di situ sudah ada subjek, sudah ada satu, terus kemudian di sini ada when. Nah, berarti kalau ada when, berarti kita butuh satu pasang lagi subjek verbnya.
Nah, di situ udah ada hang. Hang verb. Jadi kita butuh apa? Subjek. Iya, hang. Subjek. Nah, subjeknya Subjek. karena bats tadi, bats itu kan ada S-nya, itu menyatakan banyak, jumlah jamak. Iya. Jumlah jamak ada S-nya. Makanya kita pakai they. Jadi kita mencari gitu. Jangan kok, lu rasanya kok enak ini ya gitu. Kayak nanti jangan gitu lagi ya. Oke, konsepnya kita harus pegang. Ya, dua tadi. Tiga konsepnya tuh. Konsepnya yang di lesson ini. Ya, aku subject, verb, dan itu. Ya, satu kalimat itu disebut betul. Nah, kita nggak usah ngomongin objek deh. Yang penting subject verbnya ada, itu udah betul kalimatnya. Ya, she eats gitu betul. Nah, akan tapi nanti kalau misal ada dua subjek, kemudian ada dua verb, harus ada konektornya. Ya, itu aja sih yang dipegang. Nah, itu konsepnya. Terus kemudian constraint-nya nanti, constraint tuh ya penghalangnya, ya, yang konstruktornya juga, yang biar kita bingung, itu biasanya konektor itu bisa berfungsi sebagai subjek juga, seperti yang di nomor berapa tadi ya. Ada yang that berfungsi ganda, nomor 14. That-nya dia berfungsi ganda tadi, that work tadi. That itu bisa atau konektor tuh ada that, seperti itu ya. That juga bisa termasuk when, that, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi konektor. Nah, di konektor itu dia bisa berfungsi ganda, bisa menjadi subjek. Nanti dilihat kalimatnya, seperti apa konteksnya ya. Oke, itu aja ya, 3 itu aja prinsipnya untuk bab yang independent clauses ini. Oke, kita bisa lanjut. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 22 nih. Mr. S. Ramadan. Mr. Rama. Okay, Miss. That the capital of South Carolina was moved from Charleston to Columbia. Delta. Delta. Kenapa Delta? Karena di situ ada that, berarti harus ada connector yang lain. Jadi saya harus cari subjek sama verb lagi. It was. Oke. Betul ya. Jadi jawabannya nomor 22 yang delta. Karena di situ sudah ada konektor, ya that, terus kemudian ada subject the capital of South Carolina sama was moved. Nah, itu sebagai verb. Jadi kalau ada konektor kita membutuhkan satu subjek, satu verb. Nah, dari jawaban A, B, C, D yang termasuk yang ada subjek verbnya adalah jawaban yang delta. Ya. Betul ya, jawabannya dua-dua adalah yang delta. Oke, lanjut ke nomor 23. Mbak Syafa. Silakan. 3 ya, Miss. Although not as important as they. Bacanya although. Bacanya although. Although not as important as they once were, blank, a major form of transportation in North America. Jawaban saya delta. Delta, kenapa delta? Karena jangan enak aja lo ya. karena itu belum ada subjeknya. Belum ada verbnya. Belum ada verbnya. Oke, kita ke ini kalimatnya dulu deh, ke kalimat pertanyaannya dulu. Nah, di situ kita menemukan apa? Kita menemukan subjek ya, subjeknya they. Terus kemudian kita ada verb di situ were. Terus kemudian ada although. Although itu berfungsi sebagai konektor. Ya, konektor itu kadang ada di depan, kadang ada di tengah, itu terserah mereka. Kita nggak bisa ngatur ya. Nah, ketika ada konektor, kita harus apa? Dari 2 subjek dan juga 2 verb seperti itu. Nah, mana dari jawabannya yang ada yang ada subjek verbnya? Ya, ini jawaban yang Charlie ya. Railroads are still. Ya. Oke, bisa dipahami mungkin di situ? Ya.
Karena although ya. Jadi perlu diperhatikan, konektor itu kadang muncul di tengah, kadang juga muncul di depan. Jadi pattern-nya seperti ini. Ada subject verb, konektor, subject verb lagi seperti yang di nomor 22 tadi. Ya. Ada juga yang konektornya di depan, ya. Konektor, subject verb, ada komanya di situ, kemudian subject verb lagi. Begitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain terkait nomor 23? Sudah cukup dipahami ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 24. Ke siapa tadi ya? Mas Syahril. 24, the loop, which is the commercial heart of Chicago, blah 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 within the rectangular loop of elevated train tracks. Jawabannya A. That is enclosed. Enclosed. Kenapa yang A? Coba kita identifikasi kalimatnya dulu. Kita sudah menemukan apa di situ? The loop. Subject. Ya, subjeknya yang mana? Subject. Loop. The loop. Oke. And kemudian verb. Verbnya yang mana? Is the commercial. Terus which di situ sebagai apa dong? Connector. Connector. Sebagai konektor. Berarti kita butuh connector. Subjek dan verb lagi. Subjek dan verb. Saya jawabannya sih. Akan tetapi ini ternyata subjeknya sama. Which itu, si which itu dia berfungsi ganda loh. Dia berfungsi sebagai juga. Jadi kita yang dibutuhkan adalah yang verb. Mana dari ABCD yang verb? Yang C, Miss. Ya, yang C ya, is enclosed. Oke. Jadi kita harus waspada ya. Jadi the loop Charlie. Itu verbnya yang verb mana? Verbnya the loop yang mana? Verbnya the loop yang is enclosed. Itu. Kemudian which is di situ dia pasangan konektor subjek verb di situ. Begitu ya? Oke, Miss. Jadi the loop itu dia belum ada verbnya nih. Karena is di sini dia sebagai verb dari which-nya. Begitu. Jadi jauh ini the loop, verbnya jauh ke sini. Ya, jadi seperti itu enggak apa-apa. Itu bentuk apositif. Kalau kalian sudah pernah belajar ini ya, di Longman ada yang sudah pernah belajar ini bahasa Inggrisnya yang dari Longman. Itu nanti ada bab khusus yang membahas tentang apositif. Itu susunannya seperti ini. Jadi subjeknya di sini, kemudian ada ini koma, dipisahkan koma, kemudian verbnya jauh di sini. Kemudian di tengahnya ada subjek verb dan juga konektor. Begitu ya? Oke, Miss. Lanjut ke nomor yang terakhir ya, ini the last ya. Nomor 25. Tony, Mas Tony. Blah 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 amino acids that serve as the basic building blocks of all proteins. Delta. They are about Delta. 20. Ya, kenapa delta? Ini butuh subjek dan verb karena ada conjunctionnya that. Dan itu habis that itu serve subjek dan verbnya. Verbnya itu serve ya. Subjeknya itu serve and verbnya itu tuh building blocks of all proteins. Oke. Jadi di situ kita yang dibutuhkan apa? Subjek verb ya. Subjek verb kalau dari jawaban ABCD. Kalau A bukan. A itu kayak A bukan itu about 20 kayak adjective phrase.
Oke. Yang B itu bukan, for about 20 of juga bukan. About 20 are, ini juga susunan Ya. kalimatnya, susunan katanya nggak karuan. Jadi there are about 20. Oke. Jadi ini pakai ini ya, pakai pattern yang tadi, there are sama there is ya, karena ada 20, jadi kita pakainya there are, not there is ya. Terus kenapa sebenarnya kita bisa mengidentifikasi dengan mudah? Kenapa yang ABCD salah? Karena di situ ada about, for, about. Nah, di situ kata setelah about dia nggak bisa menjadi subjek karena dia menjadi object of preposition. Di situ ada preposition ya, for di situ atau about di situ, dia menjadikan noun atau kata benda nggak bisa menjadi subjek. Begitu ya? Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita... Miss, maaf, tutup ya? jawaban untuk latihan hari ini bisa di-share ke WA group nggak? Iya, bisa, boleh. Oke, terima kasih. Ini tadi sudah aku record kok. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas pada malam hari ini? Mungkin besok materinya aku kirim awal aja ya, nanti biar pembahasannya bisa banyak kayak gitu ya. Untuk materinya aku kirim di awal sama ininya, video pembelajarannya, nanti bisa kalian pelajari dulu, terus kemudian nanti untuk latihan soal juga bisa dikerjakan dulu gitu. Nanti kita tinggal membahas. Gitu ya? Amin, setuju. Oke. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan untuk hari ini? Miss mau nanya, jadi Ya. setelah saya lihat nih, sekarang itu maksudnya dalam seluruh kalimat ini kalau misalnya ada konektor atau conjunction, itu udah pasti kebanyakan butuh subjek sama verb gitu ya, Miss? Ada konektor. Iya. Iya, betul. Konsepnya 3 tadi ya, tetap ya, kita konsepnya 3 tadi. Mungkin boleh dicatat ya. Nah, ini penting soalnya. Jadi, dalam satu kalimat, aku ulang lagi, dalam satu kalimat, minimal, kalimat itu disebut kalimat yang benar kalau dia ada 1 subjek dan juga 1 verb. Nah, kalau misal di situ nggak ada verb ya, kita bicara kalimat dulu deh. Sentence itu ada 2 jenisnya, dari dasar ya. Nah, jenis yang pertama itu namanya verbal sentence. Jadi ada susunan subjek verb itu tadi. Nah, ada juga kalimat itu yang nggak punya verb. Ya, dia namanya nominal, kalimat nominal. Nominal sentence. Nominal sentence itu biar dia bisa betul kalimatnya, dia ditambah dengan to be. Ya, misalnya she is beautiful. Itu kan nggak ada verb-nya. Apakah kalimat tersebut disebut salah? Kan enggak kan? She is beautiful. She sebagai subjek, is-nya dia sebagai kata bantu verb. Begitu. Nah, itu namanya kalimat nominal. Nah, bisa dipahami ya, itu konsep yang pertama. Yang kedua, kalau di situ kita menemukan di kalimat ya, kita menemukan ada dua subjek dan juga 2 verb. Nah, kita harus ada konektornya. Karena untuk menggabungkan 2 klausa itu kita butuh konektor. Kalau nggak ada konektornya, kalimatnya salah. Begitu ya. Yang ketiga, konektor, hati-hati dengan konektor. Konektor itu kadang dia bisa menjadi subjek. Ya, bisa berperan ganda sebagai subjek. Nanti lihat konteks kalimatnya sekali lagi. Begitu. Itu 3 konsepnya untuk independent clauses. Dan itu paling sering muncul di ini ya, di pertanyaan structure itu biasanya muncul sekitar 5 pertanyaan nih. Kan itu ada 15, kalau nggak salah ini ya, 15 yang bentuknya nanti seperti ini. Terus kemudian ada yang written expressions itu sekitar 25-an. Gitu. Ya. Oke, itu tadi pokoknya dikuasai 3 konsep itu. Itu konsep dasar yang nanti dipakai di seluruh materi itu ada konsep itu harus selalu terbawa. Karena kalau kita nggak paham 3 konsep itu nanti ke belakangnya juga akan susah. Nah, begitu ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Untuk hari ini itu dulu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup?
Sudah tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelas malam ini, seru sekali ya. Besok ditambah keseruannya ya. Maksudnya untuk diskusinya bisa lebih intens lagi ya. Mungkin karena hari pertama masih malu-malu begitu ya. Kayak mulai besok mungkin bisa lebih aktif lagi begitu. Oke, thank you for joining our Zoom meeting ya for tonight. Thank you. And may this lesson bring benefit to you. And then let's close our meeting today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See ya. Yeah. Thank you very much, Miss. Yeah. Miss. My pleasure.